Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahai Sulfiana, NIM 504200071, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas 1C. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi 2, 3, 4, mata kuliah Islamic Enterprise. Baiklah, untuk materi kedua tentang kewirausahaan, kita dapat mengetahui pengertian dari kewirausahaan, peran dan fungsi kewirausahaan, peluang dan tantangan, dan lain sebagainya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan sendiri adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya. Peran dan fungsinya mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi kepada diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang selama ini sulit ia wujudkan, namun akan menjadi kenyataan. Mengarahkan seseorang bekerja secara lebih teratur, disiplin, serta sistematis dan fokus dalam mewujudkan mimpinya. Mampu memberikan inspirasi pada banyak orang bahwa setiap permasalahan disitulah tempat peluang bisnis untuk dikembangkan. Artinya, setiap orang diajarkan untuk membentuk semangat, solving problem. Nilai positif tertinggi yaitu angka pengangguran akan terjadi penurunan dan bisa memperingan beban negara dalam usaha menciptakan lapangan kerja. Peluang dan tantangan untuk peluang tersebut adalah: 1. Perkembangan iptek yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi bagi masyarakat. Kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin meningkat. Untuk tingkat pendidikan, masyarakat dunia semakin meningkat. Kondisi ini berpengaruh pada seleksi penilaian produk yang digunakan secara lebih selektif. Maka, seseorang wirausahawan harus bisa melihat peluang dengan baik. Tantangannya, persaingan bisnis yang sangat mengharuskan seseorang wirausahawan ditantang untuk berinovasi terus-menerus. Kita tidak boleh putus untuk berinovasi. Ide-ide dalam pikiran kita harus selalu dikembangkan. Pengetahuan teknologi yang diperoleh dengan cepat melahirkan sikap selektif dan lebih detail dalam pengaruh setiap iklan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih setiap iklan dan kita harus berhati-hati dalam sosial media. Selanjutnya, karakter yang selalu berubah harus mampu selalu menciptakan inovasi produk yang baik. Karakter manusia itu bisa berubah, maka kita harus memiliki ide-ide agar selalu berinovasi untuk mewujudkan produk-produk yang baik untuk masyarakat. Kebutuhan biaya hidup yang terus meningkat yang menyebabkan setiap orang harus memperoleh pendapatan tambahan. Hubungan ilmu kewirausahaan dan kewirausahaan untuk menuju kesuksesan kita membutuhkan dua hal. Yang pertama dan yang kedua, selanjutnya, seorang wirausahawan haruslah memiliki sikap bertanggung jawab atas suatu produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga, menjadi entrepreneur kreatif. Pilihan karir dalam hidup. Menjadi entrepreneur tergantung pada pola pikir yang dapat menggerakkan seseorang untuk menciptakan peluang. Pola pikir berkaitan dengan membangun ide kreatif dan inovatif. Pola pikir yang membuat kita dapat menciptakan suatu produk yang baik dan berkualitas. Menjadi entrepreneur penting karena bisa menggerakkan roda perekonomian, akan tetapi budaya dan pola pikir seringkali membentuk kita untuk takut dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Seharusnya kita tidak boleh takut dalam mengambil keputusan dan kita harus menerima resiko yang akan kita ambil atau yang akan kita dapat.
mencari ide dan menggali kreativitas. Kita harus mencari dan menggali ide agar kita mempunyai kreativitas yang tinggi untuk masa depan. Ide dan kreativitas bisa muncul dari berbagai aspek. Dan kita harus mempunyai ide dan kreativitas tersebut, misalnya dari pengalaman hidup kita ataupun dari orang lain. Misalnya ada seorang pengusaha yang sangat luar biasa dan sangat disiplin dalam berbisnisnya, maka itu kita bisa menjadikan motivasi agar kita menciptakan ide-ide yang bagus untuk masa depan kita. Menjunjung tinggi inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, atau bisa dibilang ia adalah nyawa bagi seluruh enterprise. Inovasi itu kunci dari pengembangan usaha. Dalam menjadi enterprise kreatif, pasti mempunyai hambatan dan pendorong. Untuk hambatan kreativitas, yaitu hambatan persepsi atau pola pikir, intelektual, atau selalu mengandalkan logika, lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana, kultural, pengapulasi gagasan, emosi, takut mengambil keputusan. Materi keempat, fungsi makro dan mikro wirausaha. Fungsi makro sebagai penggerak pengendali, pemasif perekonomian suatu bangsa. Fungsi mikro, penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber ke dalam cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah sebagai penemu atau inner dan sebagai perencana atau planner. Etika bisnis dan kewirausahaan. Etika adalah sebagai praktis, refleksis, tantangan yang harus dilakukan sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Etika bisnis adalah suatu kode etik, perilaku, pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Jadi kita sebagai pembisnis atau orang lain sebagai pembisnis harus memiliki etika bisnis ya, nggak boleh tidak ada. Pentingnya etika bisnis untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan. Stakeholder adalah untuk ide kewirausahaan, sumber potensial peluang, menciptakan produk baru yang berbeda dan berinovasi, serta kreatif, mengamati pintu peluang, analisis produk, menaksir biaya awal, memperhitungkan resiko yang akan kita dapat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.